Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1882 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 11 dan ayat 12. Di bawah perikop pahlawan-pahlawan Daud. Demikian firman Tuhan. Sesudah dia, Sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Kita masih membahas tentang pahlawan. Kemarin kita belajar tentang kepahlawanan Isbaal dan Eleazar. Hari ini kita belajar tentang kepahlawanan Sama, anak Age orang Harari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang kepahlawanan Sama. Yang pertama, Sama seorang kesatria. Amin. Konteks firman Tuhan ini, Sama telah terkepung oleh tentara Filistin. Dan waktu itu, tentara Israel telah melarikan diri dari hadapan Filistin. Saudara perhatikan Sama. Sama tidak takut, walaupun posisi Sama tidaklah menguntungkan dia. Tapi saudara lihat, Sama dengan gagah beraninya berperang melawan Filistin. Hanya sendiri melawan tentara Filistin yang banyak itu. Saya melihat Sama seorang yang gagah berani. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Sama, sebidang tanah yang dia jaga itu adalah harga mati. Amin. Jadi bagi Sama tidak ada tawar-menawar. Kalau itu bagian dari Israel, maka Sama akan mempertahankan sebidang tanah itu sampai titik darah penghabisan. Haleluya. Sama tidak gentar pada musuh Filistin yang mengepung dia. Bagi Sama, kematian di medan tempur adalah mimpi dari semua kesatria. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya tidak heran Sama tidak mengenal rasa takut ketika dia berhadapan dengan tentara-tentara Filistin yang hendak menguasai sebidang tanah kacang merah itu. Sama tidak takut kepada musuh-musuh itu, karena Sama seorang kesatria. Amin. Seorang kesatria. Kematian di medan tempur itu satu kebanggaan, satu kehormatan. Makanya tidak heran Sama dengan gagah beraninya berhadapan dengan musuh-musuh Israel, Filistin yang mengepung sebidang tanah yang Sama jaga. Sama seorang kesatria.
Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara dan saya? Apakah kita memiliki mental seorang kesatria yang gagah berani, yang siap berkorban, bahkan rela mati untuk tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Ataukah kita seperti seorang pengecut yang melarikan diri ketika ada masalah? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan cari akhir-akhir ini adalah orang-orang percaya yang bermental kesatria. Amin. Seorang kesatria, dia tidak takut mati. Dia mengorbankan dirinya demi misi, tugas yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Seorang kesatria, dia akan mengerjakan misi tugasnya sampai tuntas. Walaupun terkadang dia harus mengorbankan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa semua saudara menjadi orang seperti Sama, berjiwa satria. Haleluya. Yang kedua, Sama seorang yang bertanggung jawab. Amin. Saudara, perhatikan, ketika orang-orang Israel yang lainnya melihat Filistin datang mengepung mereka melarikan diri, Sama membela apa yang ditugaskan kepada Sama. Amin. Walaupun dia hanya sendiri, Sama seorang yang bertanggung jawab. Yang dia jaga bukan berhektar-hektar tanah, tetapi hanya sebidang tanah yang penuh kacang merah, kacang brenebon. Amin. Saya melihat Sama seorang yang bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada Sama. Amin. Ada berapa banyak orang yang lari dari tanggung jawab, sudah diberi tugas, tapi dia tidak mengerjakannya. Dia hanya mau dapat gaji, dia hanya mau dapat upah, tapi dia tidak mau bekerja. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ada nggak orang seperti itu di sekitar kita? Banyak, betul? Yang hanya mau terima upah, gaji, tapi tidak mau bekerja. Itu saya katakan orang yang tidak bertanggung jawab. Saya percaya Tuhan memberikan Sama kemenangan besar ketika dia menghadapi Filistin yang sudah mengepung Sama pada waktu itu. Tuhan memberikan kemenangan kepada Sama karena apa? Sama bertanggung jawab atas tugasnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan membela orang-orang yang bertanggung jawab dalam tugasnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang tanggung jawab, itu bicara kesetiaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita setia dengan perkara-perkara kecil, kita bertanggung jawab dalam hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita berkat-berkat yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena kita dilihat Tuhan orang yang bertanggung jawab. Dan saya percaya orang yang bertanggung jawab dalam tugasnya, dalam pekerjaannya, akan Tuhan pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar setia. Saya percaya saudara, yang Tuhan cari di akhir zaman, di saat Tuhan Yesus datang, bukan orang yang punya harta kekayaan yang luar biasa. Bukan juga pelayanan jemaatnya yang banyak. Tidak. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang setia. Amin. Kalau mereka setia melakukan, mengerjakan apa yang menjadi tugas mereka, Tuhan akan mengatakan kepada mereka, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kerajaan Tuhan." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setialah. Kalau Tuhan memberikan kita satu kepercayaan, mungkin saudara diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan, mungkin hanya sebagai koster, bersih-bersih gereja, penerima tamu, worship leader,
singer, pemain musik, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Saudara belajar setia di sana, maka saudara akan melihat Tuhan akan semakin percayakan saudara hal-hal yang luar biasa. Amin. Saya mengenal satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara tahu, dia memulai pelayanan dari apa? Dari guru sekolah minggu. Dari guru sekolah minggu, karena dia betul-betul setia, bertanggung jawab, Tuhan percayakan dia pelayanan yang besar, semakin besar, dan dia menjadi senior pastor di gereja yang besar saat ini di Indonesia. Dimulai dari pelayanan sekolah minggu. Pelayanan sekolah minggu mungkin orang merasa, ngapain layani anak-anak, sepertinya nggak ada hasil. Tapi saudara, justru pelayanan di sekolah minggu itu Tuhan memproses orang-orang yang Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Amin. Apalagi saudara mendapat satu kepercayaan melayani yang lebih daripada itu, saudara. Melayani, mengembalakan di komsel, saudara dipercaya untuk worship leader dan sebagainya. Saudara, saya percaya saudara, Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Asal apa? Asal setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu kita dapat pelajari ketika kita ada dalam satu tekanan, ada dalam satu pergumulan, tapi kita tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Saya pernah mendengar satu kesaksian tentang seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia menceritakan bagaimana dia lahir dan besar melayani di gereja itu. Begitu setianya, saudara. Ketika dia sudah mulai dipakai Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, dia khotbah, jemaat di situ senang, sehingga pendeta di situ merasa tersaingi dan mulai membatasi pelayanannya. Karena banyak jemaat simpati dengan dia, justru mereka mendesak dia untuk buka gereja, kembangkan gereja, tapi dia tidak melakukan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia semakin dikucilkan sehingga dia tidak mendapat pelayanan apa-apa. Padahal sejak di sekolah minggu dia terlibat, pemuda, remaja, dia dilibatkan, saudara. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia punya potensi besar. Tetapi saudara, dia tidak melakukan pemberontakan. Dia tidak melawan otoritas. Dia tetap setia. Karena dia tetap setia pergi ke gereja, padahal dia sudah disolimi, istilah saudara sepupu kita, dia sudah disolimi, tapi dia tetap masuk gereja seperti biasa. Padahal dia sudah diangkat pendeta. Saudara, satu pergumulan yang berat ketika seorang yang menjabat sebagai pendeta di gereja itu, tapi tidak diberikan pelayanan. Saya rasa hamba Tuhan, siapapun itu pasti akan mengalami frustasi, saudara. Tapi hamba Tuhan ini tetap setia mengikut ibadah dalam gereja lokal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu ketika gembala senior di tempat itu meninggal dan jemaat menyerukan untuk pendeta pengganti adalah hamba Tuhan. Saudara, saya melihat di sana Tuhan mempromosikan dia. Karena apa? Kesetiaan dia. Walaupun dia dihina, difitnah di gereja itu, tetapi dia tetap setia. Amin. Dia tidak pindah gereja. Dia tetap setia di gereja lokal itu. Saudara lihat, itulah kesetiaan. Amin. Saudara, saya percaya seorang yang bertanggung jawab, dia pasti setia. Haleluya. Dan saya percaya seorang yang bertanggung jawab, setia pada tugasnya, pasti akan mengalami kemenangan besar dalam kehidupannya. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, sama seorang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Saya percaya sama seorang yang takut akan Tuhan. Makanya
Tuhan memberikan Sama kemenangan besar melawan Filistin karena Sama mengandalkan Tuhan. Amin. Sama tahu dia hanya sendirian, makanya Sama cari Tuhan. Sama mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Makanya Tuhan memberikan dia kemenangan besar karena Sama mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara hanya sendirian ketika menghadapi musuh-musuhmu yang banyak, mungkin persoalan pergumulan, tekanan sudah mengepung saudara, dan saudara hanya sendiri. Orang-orang yang tadinya saudara andalkan ketika saudara ada di tengah badai, orang-orang yang saudara andalkan tidak dapat diandalkan, mengecewakan saudara karena mereka sudah menjauh, meninggalkan saudara, karena mereka tahu saudara ada masalah, makanya mereka menjauh. Saya mau kasih kabar baik buat saudara. Andalkan Tuhan, cari Tuhan, maka saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara andalkan Tuhan, maka saudara akan Tuhan berikan kemenangan besar. Haleluya. Sama seorang yang mengandalkan Tuhan. Makanya tidak heran, Sama walaupun dia sendiri, dia keluar menjadi pemenang melawan musuh-musuhnya. Sama mengalami kemenangan besar karena dia mengandalkan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Sama, seorang pahlawan Daud. Sama seorang kesatria. Seorang kesatria rela mengorbankan dirinya, bahkan rela mati untuk tugas misi yang dia dapatkan. Yang kedua, Sama seorang yang bertanggung jawab. Dan kita sudah belajar, seorang yang bertanggung jawab pasti dia setia dengan apa yang sudah dia dapatkan. Tugas itu dia kerjakan dengan setia. Yang ketiga, kita belajar dari Sama seorang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami kemenangan besar, berjiwa satria, bertanggung jawab, dan andalkan Tuhan, maka saudara akan mengalami kemenangan besar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Kalaupun rumah tangga mereka sedang ada dalam persoalan, Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan memberi umur panjang kepada mereka. Hamba berdoa untuk orang tua terkasih, Bapak mertua, Bapak Ketut Carita, Tuhan memberkati, memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan. Di masa tua semakin hari semakin diberkati Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk menjadi berkat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 18 hari lagi kita tepat hari ke-2000. Saudara, mari kita jadi berkat dengan mendukung pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Dan hari ke-2000 itu kita akan melakukan pelayanan aksi sosial. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat
1000 hari kita berbagi 1000 paket makanan, saudara. Hari ke-1500 juga kita melakukan KKR, hari ke-1500, dan melakukan aksi-aksi sosial, bagi-bagi sembako, dan lain sebagainya. Saudara yang mau terlibat dalam aksi sosial dalam renungan pagi hari ke-2000, mari menabur bersama-sama. Dukung pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.